Tak sedikit yang bertanya-tanya soal keputusan pendeta Yusuf Estes memeluk agama Islam, apalagi di tengah pembicaraan negatif tentang Islam dan Muslim. Estes lahir dari keluarga Kristen yang taat di Midwest, Amerika Serikat. Keluarganya secara turun-temurun membangun gereja dan sekolah di Amerika. Ia menempuh pendidikan dasar di Houston, Texas. Semasa kecil, ia selalu menghadiri gereja secara teratur. Ia dibaptis pada usia 12 tahun di Pasadena, Texas. Keingintahuannya yang besar terkait ajaran Kristen membuatnya ingin mengunjungi gereja-gereja lain. Ia datangi gereja Metodis, Episkopal, Nazaret, Agape, dan Presbyterian. Tak hanya itu, Estes juga mempelajari agama lain seperti Hindu, Yahudi, dan Buddha. Tak hanya tertarik dengan agama, Estes juga menaruh perhatian pada musik, utamanya musik klasik. Kebetulan keluarganya gemar menikmati musik. Ia bahkan menjadi pengajar keyboard pada tahun 1960. Dan 3 tahun kemudian, ia memiliki studio sendiri di Laurel, Maryland. Seiring berlalunya waktu, bisnis yang digeluti Estes terus berkembang. Bersama ayahnya, ia membuat program hiburan dan atraksi. Ia juga membuka toko piano dan organ sepanjang jalan dari Texas, Oklahoma, dan Florida. Dari bisnis itu, Estes memperoleh pendapatan hingga jutaan dolar. Tapi ada satu hal yang mengganjal pikirannya. Dia merasa tidak tenang. Mengapa Tuhan menciptakan aku? Apa yang Tuhan inginkan? Tapi di agamaku terdahulu, siapapun harus percaya tanpa perlu bertanya, tuturnya. Satu hal yang membuat Estes merasa aneh adalah tidak terdapat kata Trinitas dalam Injil. Masalah itu, kata dia, telah menjadi perhatian selama 2 abad. Ia pernah mempertanyakan masalah ini kepada para pendeta. Nyatanya, tidak ada jawaban yang logis. Sebaliknya, terlalu banyak analogi dan pendapat yang aneh. Untuk sementara, pikiran itu teralihkan oleh kesibukannya dalam mengurusi bisnis. Bisnis Estes terus berkembang. Kali ini ia memproduksi lagu-lagu pujian dan mendistribusikannya secara gratis kepada pensiunan, rumah sakit, dan panti jompo. Di awal tahun 1991, bisnis Estes mulai merambah ke luar negeri. Negara pertama yang ia kunjungi adalah Mesir. Di negeri piramida, Estes bertemu dengan seorang Muslim. Satu hal yang ada di pikiran Estes tentang Muslim adalah teroris. Estes tidak percaya ia harus berhubungan dengan sosok yang begitu ia benci. Sikap Estes akhirnya luluh ketika ayahnya menjelaskan sosok yang bakal ditemui. Ayahnya mengatakan calon klien yang akan ditemui memiliki kepribadian yang baik. Tapi alasan yang paling diterima Estes adalah rencana ayahnya untuk mengkristenkan setiap Muslim. Akhirnya, Estes dan ayahnya bertemu dengan pria Muslim itu. Dengan sikap jumawa, Estes memegang erat Injil di tangannya. Ia membawa salib dengan tampilan mengilap. Detik-detik bertemu dengan kliennya itu, Estes terkejut. Ternyata orang Muslim tersebut mempunyai karakter yang sangat bersahaja. Penampilan pria ini seperti kebanyakan masyarakat Arab. Mereka mengenakan jubah panjang, bersorban, dan berjanggut. Bedanya, pria ini tidak memiliki rambut. Estes sempat berdialog dengan pria Muslim itu masalah agama. Estes pun bertanya apakah orang Muslim percaya Yesus dan Injil. Orang Muslim itu pun menjawab bahwa umat Islam percaya dengan Yesus, tapi hanya sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Dan Injil adalah kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dengan jawaban seperti itu sempat membuat Estes terkejut. Ternyata seorang Muslim percaya pada Injil dan Yesus. Estes tak berhenti bertanya kepada pria Muslim itu. Ia bertanya banyak hal. Dalam pikiran Estes ada kepercayaan diri tinggi bahwa pria Muslim itu bakal menjadi penganut Kristen yang taat. Lalu bisnisnya bakal berkembang lebih dari yang dibayangkan. Sebelum tercapai kata sepakat, Estes mulai menjalani tugasnya sebagai misionaris. Ia temui orang miskin lalu berbicara dengan tentang konsep ketuhanan dalam Kristen. Suatu hari, ada salah seorang temannya yang mengalami serangan jantung dan harus pergi ke rumah sakit veteran. Estes mengunjunginya beberapa kali dalam sepekan. Ketika bertemu dengan kerabatnya itu, ia bertemu dengan salah seorang pasien yang lain yang sedang duduk di kursi roda. Estes melihat pria itu begitu kesepian dan sangat depresi. Setelah berbagi cerita, pria itu lalu mendongak ke langit, lalu meminta maaf. Pria itu mengatakan kepada Estes soal penyesalan dirinya atas perbuatannya selama ini. Pria itu kemudian mengadu kepada Estes. Ternyata pria itu adalah seorang pastor Katolik. Mendengar kisah pastor itu, Estes mengajaknya tinggal bersama. Dalam perjalanan pulang, Estes dan pastor itu berbicara panjang lebar tentang kepercayaan dalam Islam. Yang mengejutkan, pastor itu mengakui kebenaran Islam. Setibanya di rumah, Estes kembali melanjutkan diskusi bersama pastor itu. Ia membawa Injil James dan Injil lainnya. Ia habiskan waktu sepanjang hari untuk berbicara tentang kebenaran dalam Injil. Pada satu titik, Estes bertanya pada pastor itu tentang Al-Quran berikut versi barunya. Dia mengatakan padanya
hanya ada satu Al-Quran, tidak ada yang berubah dengan Al-Quran. Melihat Estes penasaran, pastor itu menjelaskan bahwa ratusan bahkan jutaan muslim yang tersebar di muka bumi telah menghafal Al-Quran. Yang membuat Estes bingung, bagaimana bisa Al-Quran bisa bertahan sekian abad, sementara kitab sucinya sendiri telah berubah selama ratusan tahun, bahkan tidak diketahui naskah aslinya. Pada suatu hari, sang pastor meminta Estes untuk mengantarkannya ke masjid. Di sana, Estes baru mengetahui bahwa orang-orang muslim hanya datang untuk sholat dan pergi kemudian. Ia merasa aneh melihat mereka yang tak bernyanyi atau menyenandungkan pujian. Beberapa hari kemudian, pastor itu meminta Estes untuk kembali mengantarkannya ke masjid. Namun, Estes meminta pesuruhnya atau pelayannya untuk menggantikan dirinya. Cukup lama pastor itu mengunjungi masjid hingga memunculkan kekhawatiran Estes. Tiba-tiba, Estes dikejutkan dengan sosok menggunakan jubah putih dan peci. "Hei, siapa Anda? Apakah Anda telah menjadi muslim?" Estes kaget bukan kepalang. Belum selesai dengan rasa terkejutnya dengan keputusan pastor itu yang memeluk agama Islam, giliran istrinya yang menyatakan niatnya untuk memeluk agama Islam. Beberapa saat kemudian, Estes melihat sesuatu. Ia tidak bisa melihat malaikat atau mendengar sesayap suara. Ia melihat dirinya sudah berubah. Ia melihat dirinya sudah seharusnya menghentikan perbuatan bodoh dan melakukan sesuatu yang licik. Selanjutnya, Estes membersihkan diri dan sekitar pukul 11 siang, ia berdiri di depan dua saksi. Estes lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya, giliran sang istri mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beberapa bulan kemudian, giliran ayahnya Estes mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak lama setelah ayahnya, giliran ibunya mengakui bahwa Yesus bukanlah anak Tuhan. Ia adalah seorang nabi. Yesus adalah seorang rasul. Estes begitu cepat beradaptasi dengan status barunya. Seluruh kegiatan bisnis yang ia lakukan dimodifikasi dengan menjadi medium untuk menyebarkan syiar Islam. Ia juga membangun sekolah-sekolah guna mendidik para muslim mendalami Al-Quran.